Puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh kembali bertemu dalam PA kita pada hari Kamis malam ini. Saudara, dalam PA pada Kamis minggu lalu, kita telah sama-sama belajar dari Matius pasal 5, ayat yang ke-38 dan ayatnya yang ke-39 bagian A. Terima kasih. Sebelum kita membaca ayat firman Allah untuk PA kita pada malam hari ini, mari kita semua berdoa, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan sampai hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang terus kita boleh dapatkan dan nikmati sampai saat ini. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih semua hanya oleh karena anugerah Tuhan kami boleh ada sampai malam hari ini. Kami bersyukur malam ini kami akan kembali menikmati firman-Mu di dalam PA, di dalam pendalaman Alkitab yang akan kami nikmati secara virtual. Bapa, kiranya Roh-Mu mengurapi hamba-Mu, kiranya juga Roh mengurapi umat-Mu yang mendengarkan atau yang bersama-sama mengikuti PA secara virtual pada malam ini ya Bapa. Beri kami roh hikmat-Mu Tuhan, untuk kami boleh mengerti firman-Mu, dan terlebih ketika kami mengerti firman-Mu, kami boleh menghidupi firman-Mu, kami boleh mempraktekkan firman-Mu di hari-hari kami. Berbuah, berdampak, menjadi berkat dan Tuhan dipermuliakan. Kami siap dengan sukacita dan penuh perhatian untuk kami boleh menikmati pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Dari awal hingga akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita membaca untuk mengulang kembali agar kita kembali ingat akan PA kita pada Kamis minggu lalu. Dalam Matius pasal yang kelima, ayat 38 sampai 39 bagian A. Demikian firman Tuhan, Matius pasal 5, ayat 38 sampai 39 bagian A. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sedang kasih, kalau saudara masih ingat dan mengikuti PA pada minggu lalu, hari Kamis minggu lalu, ada dua hal terkait dengan ayat-ayat yang telah kita baca dan yang telah saya jelaskan pada minggu lalu. Yang pertama, bahwa dari apa yang telah kita baca dan kita dengar, kita bahas pada PA yang lalu, bahwa hal yang pertama terkait dengan ayat ini, bahwa Yesus tidak menentang pelaksanaan keadilan yang semestinya atas mereka yang melakukan kejahatan. Artinya, bukan berarti bahwa Yesus lewat perkataan ini meniadakan lembaga hukum peradilan di bumi ini. Nah, yang kedua, bahwa Yesus mengajarkan kita untuk kita mengasihi orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita, atau mengasihi musuh-musuh kita, atau mengasihi orang-orang yang telah membenci kita. Itu terkait dengan ayat yang ke-43 dan yang ke-44, Matius 5 ayat 43 dan 44. Sekali lagi saya hanya mengulang PA pada waktu yang lalu atau Kamis seminggu yang lalu. Dalam Matius 5 ayat 43 ya, berbunyi demikian, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Artinya, perkataan Yesus supaya kita tidak melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, selain memiliki arti bahwa Yesus tidak
menentang pelaksanaan keadilan atas orang-orang yang berbuat jahat. Dan yang kedua, Yesus mengajar kita, Yesus mendidik kita untuk kita mengasihi orang-orang yang telah berbuat jahat pada kita, untuk kita bisa mengasihi musuh-musuh kita, bahkan mengasihi orang yang telah membenci kita, bahkan yang telah menganiaya kita. Nah, itu yang Yesus ajarkan dan saya sudah terangkan pada PA yang lalu. Nah, saya akan teruskan PA ini dengan bagian-bagian ayat selanjutnya. Nah, kita bertanya, sekarang siapakah orang-orang yang tergolong berbuat jahat kepada kita yang harus kita kasihi, yang harus ya kita ampuni, bahkan yang harus kita doakan, kita berkati. Nah, dalam ayat 39 bagiannya yang ke B, Matius 5 ayat 39 bagian B sampai ayat yang ke-42, mari saudara boleh buka dan mari saya akan membacakan bagi saudara. Matius pasalnya yang kelima ayat 39 bagian B, kita mulai sampai yang ke-42. Demikian firman Tuhan, ya. Atau saya ulangi ya supaya lebih kita bisa mengikuti dan kita bisa enak untuk meneruskan PA kita. Kita mulai saja ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, bagian A, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ya, artinya apa? Kalau saudara ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Saudara ini punya filosofi yang di tengah-tengah orang-orang Yahudi, menampar pipi karena itu suatu hal yang wajar, lumrah sampai saat ini. Tapi kalau kita ditampar oleh orang dan ditampar pipi, ya, kiri kita, saudara, nah itu adalah suatu penghinaan. Ya, kalau pak itu hal yang biasa. Kalau pak begini, nah itu satu penghinaan. Artinya kita siap semakin terhina. Ya, itu artinya ya kalau ada orang yang menampar pipi kananmu, nah berilah juga pipi kirimu. Pak. Ya. Nah, ini yang kita harus pahami, saudara. Nah, lalu ada yang ke-40, ya. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Tuh, bayangkan. Ya. Ada orang yang mengingini, ya, atau yang menghendaki baju kita, kasih jubah. Kata-kata menghendaki atau kata-kata mengingini, ya itu artinya apa? Mungkin dengan cara dipaksa, ya, seperti merampas, saudara. Kasih jubah kalau dia minta baju. Dan ayat ke-41, siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Hal-hal yang tidak menyenangkan, melelahkan, 1 mil, kasih 2 mil. Ketika ada orang yang memaksa kita berjalan, kata-kata memaksa itu hal yang tidak mengenakan, menyakitkan kita. Ya. Banyak mungkin orang yang berbuat seperti itu kepada kita, atau mungkin ada saudara pun yang mengalami. Ya, itu kan siksaan. Ya, suatu hal yang tidak menyenangkan kita. Ya, nah, teruskan ayatnya yang kita akan bahas. Sekarang kita lihat ayat yang ke-42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Beri kepada orang yang meminta dan yang menolak, dan janganlah menolak bagi orang yang mau meminjam. Ini kalau dalam kondisi yang normal, dengan baik, dengan santun, etika tidak masalah. Tapi konteks pemahaman daripada ini dengan cara-cara yang tidak normal. Meminta mungkin dengan seperti mengancam. Ya, bahkan juga meminjam juga mungkin dengan cara-cara yang nggak sopan, ya, nggak dengan cara yang terhormat. Nah, ini hal-hal ini untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan berbuat jahat atau orang yang berbuat jahat kepadamu. Tuhan bilang apa? Janganlah kamu melawan, janganlah kamu membalas, janganlah kamu sakit hati, kamu kecewa, kamu marah, kamu membenci. Ini kan bentuk-bentuk aniaya yang kita alami.
Kita teraniaya mungkin batin kita. Dari poin-poin dari ayat-ayat yang kita baca dari ayat 39b sampai ayat 42. Nah, apa hal lain yang bisa kita pelajari daripada perkataan Yesus ketika dia berkhotbah di bukit tentang bagian daripada perikop ini, saudara yang kasih. Nah, di sini Yesus juga ingin menunjukkan kepada kita bahwa bila kita diperlakukan secara tidak adil, maka Yesus mau dan dia rindu ya untuk melihat apa reaksi kita atau bagaimana reaksi kita jika kita diperlakukan dengan tidak adil, dengan jahat, ya betul-betul membuat kita teraniaya. Nah, Yesus ingin melihat bagaimana respon kita, bagaimana reaksi kita, apakah kita membalas dengan kejahatan atau kita juga membalas dengan kebencian atau juga kita akan balas dengan amarah kita. Nah, di sini Yesus ingin melihat reaksi kita. Apa reaksi manusia kita sebagai manusia, ya seperti manusia lain yang penuh dengan kekurangan, yang masih dalam daging ini, saudara. Nah, yang mau diajarkan oleh Yesus, saudaraku, lewat khotbahnya ya, yang kita dengarkan dan kita juga tentu baca sama-sama pada malam hari ini. Ketika kita mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan kita, ya kita nggak boleh membenci, nggak boleh membalas dengan jahat, bahkan kita harus berbuat baik, mengampuni, mendoakan, memberkati orang yang telah berbuat jahat, mengasihi mereka. Nah, bagaimanakah respon atau reaksi yang Tuhan ingin lihat? Tentunya yang Tuhan ingin lihat, yang ingin Yesus lihat dari kita sebagai anak-anak Allah, pengikut-pengikut Yesus. Apa respon kita, apa reaksi kita ketika kita menghadapi hal yang sangat tidak menyenangkan, yang ya mengecewakan kita, menganiaya kita. Nah, Yesus ingin kita memiliki reaksi sebagaimana reaksi Yesus ketika dia dianiaya. Ya, sudah tahu, sekali lagi, ya beberapa lagi kita akan menikmati atau merayakan Paskah. Besok, tepatnya kita akan masuk dalam Jumat Agung, ibadah Paskah. Kematian yang akan kita adakan secara virtual juga. Bagaimana coba tanggapan Yesus, bagaimana reaksi Yesus ketika Yesus juga mengalami aniaya dari mereka-mereka yang memang ingin membunuh Yesus, membenci Yesus. Ya, saudara silakan buka saja di dalam kitab ataupun Injil yang bisa saudara pahami dan pelajari sama-sama dari mulai Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahkan kitab-kitab lain yang menggambarkan tentang Yesus ataupun menubuatkan tentang Yesus. Yesaya juga ya menuliskan nubuat tentang Yesus. Ya, dia bagaikan domba yang keluh yang dibawa kepada kepembantaian. Nggak ada satupun kata-kata yang keluar dari mulutnya ketika dia dianiaya. Bahkan puncaknya di kayu salib dalam kondisi yang sudah amat sangat sekarat. Sebelum dia menyerahkan nyawanya, dia masih sempat berkata, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, itu yang Yesus tunggu dari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Yesus. Apa reaksi kita ketika kita menghadapi hal yang ya siksaan-siksaan sebagaimana Yesus alami? Mungkin sih ya kita nggak perlu mengalami penyiksaan sebagaimana yang dialami oleh Yesus, siksa secara tubuh. Mungkin batin kita yang tersiksa, jiwa kita yang tersiksa. Apa reaksi kita yang Tuhan ingin lihat dari kita? Saudara kasih, saya akan berikan kepada saudara beberapa contoh. Namun sebelumnya, saudara kasih, ya kita akan baca ayat Matius pasal 6, ya, ayat seterusnya, ayat yang ke-45. Setelah kita baca ini ayat, nanti saya akan berikan ada 2 contoh pribadi dalam Alkitab bisa menggambarkan bahwa orang-orang tersebut yang akan nanti kita pelajari, dia tidak membalas hal-hal yang jahat dengan kejahatan, tapi kebaikan. Ya, mari kita lihat Matius pasal yang ke-5, ya ayatnya yang ke-45. Matius 5 ayat yang ke-45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik,
dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Bapa rindu agar kita sebagai anak-anak Bapa memiliki sifat, sikap, karakter seperti Bapa. Itu nampak di dalam diri Yesus sebagai anak Bapa, anak Allah. Ya, Allah Bapa di surga. Ya. Dalam ayat 45 bagian dikatakan sekali lagi ke Bapak Ibu, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Ketika kita mendapat perlakuan yang jahat, ya, sebagaimana Yesus alami itu, maka saudara juga boleh pelajari apa yang Yesus lakukan sebagai anak Bapa. Perbuatan Yesus, sikap Yesus, reaksi Yesus, itu seperti dalam gambaran Matius 5:45, menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Nah, menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Artinya apa? Ya, kita sebagai anak-anak Bapa, kita harus memunculkan kasih itu seperti matahari selalu terbit setiap fajar. Ya, tidak pernah ingkar janji. Janji putih fajar di pagi hari dan tidak pernah tidak terbit itu matahari. Dan segala cuaca tetap matahari tetap terbit. Ya, menerangi baik orang-orang jahat maupun orang-orang baik. Itu bicara apa? Matahari bicara menggambarkan Bapa, Allah Bapa, menerangi dunia ini. Siapapun manusia di bumi ini, orang jahat, orang baik tetap menikmati matahari. Bersinar pagi sampai siang hari, akan sampai sore sebelum terbenam. Dan hujan juga bagi orang yang benar dan bagi orang tidak benar. Hujan pun tidak pilih-pilih. Dia mau turun. Ya, membasahi bumi, baik bumi di mana ada orang benar juga orang tidak benar. Nah, itulah menggambarkan tentang kasih kita. Bagaimana Yesus mengasihi semua orang yang baik, orang yang benar, orang yang berbuat jahat pun Yesus tetap mengasihi. Banyak contoh dalam firman Tuhan bagaimana Yesus dia bertemu sama Sakeus pemungut cukai yang adalah pribadi yang dianggap jahat di mata masyarakat orang-orang Yahudi, pemungut cukai. Bahkan Yesus juga dia bicara dengan perempuan Samaria. Ya. Dia pergi ke tempat yang ya mungkin bagi manusia pada umumnya tempat yang tidak baik, tapi dia pergi untuk menerangi, membawa terang kasih Kristus menjangkau mereka seperti matahari menerangi baik orang yang jahat maupun orang yang baik. Seperti bagaimana hujan juga ya turun bagi orang yang benar juga orang yang tidak benar. Nah, ini yang Yesus mau ada dalam diri kita, sifat seperti Yesus itu, saudaraku. Nah, jadi ketika Allah mengizinkan orang-orang berbuat jahat kepada saudara, mungkin orang-orang membenci saudara, orang-orang menganiaya saudara, yang Yesus lihat, yang ingin Yesus lihat dari diri kita, apa respon kita, apa reaksi kita. Nah, ini untuk menekankan maksud daripada Yesus dalam ayat 39, Matius 5 ayat 39, janganlah kamu melawan orang yang membuat jahat kepadamu. Juga pasal 5 Matius ayat 44, ayat 43. Ya. Hasil sama manusia dan bencilah musuhmu, itu kalau kita dengar firman Allah ataupun Taurat. Tapi dalam 40 firman Yesus berkata, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, sudah kekasih, saya akan berikan ada dua contoh nyata dari dua pribadi di dalam Alkitab yang menggambarkan, yang menjelaskan tentang apa maksud daripada Yesus, apa yang Yesus tunggu, ya, yang Yesus ingin lihat, juga Bapak ingin lihat dari diri sebagai anak-anak Bapak, sebagai anak-anak Yesus, merespon perbuatan-perbuatan jahat orang-orang yang ada di sekitar kita. Apa reaksi kita, saudaraku? Apakah kita mengasihi atau membenci untuk membalasnya? Apakah kita balas dengan ucapan syukur, dengan senyum, atau mengampuni, kita memaafkan, kita melupakan yang sudah, kita memberkati? Nah, ini yang Bapa, yang Yesus ingin lihat. Nah, kita lihat pertama di dalam apa yang terjadi, apa yang dialami, ya, Abram, ya, terhadap perlakuan daripada Lot, ponakannya. Ya, mari kita buka Kejadian pasal 13
ayat pertama sampai 13. Kejadian pasal 13 ayat pertama sampai 13. Kejadian 13 ayat pertama sampai 13. Saya akan bacakan, saudara perhatikan baik-baik. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Lot itu keponakannya. Ayat 2, pasal 13 Kejadian. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Ya, dari tanah Negeb sampai ke dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Ayat 5, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Ayat 6, tapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Ayat 7, karena itu, lihat ya, terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Ayat 8, maka berkatalah Abram kepada Lot, lihat bagaimana om daripada Lot, atau Abram sebagai om, ya, berkata kepada Lot ponakannya, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Lihat Bapak Abram, ya, mengajarkan hidup damai, ya, menolak permusuhan. Katakan tolak permusuhan, tolak kebencian. Itu Abraham, ya. Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara Abram dan Lot, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat, saudara, bersahabat, berhubungan baik, bahkan ada hubungan darah antara Om Abram dan ponakan Lot. Ayat 9, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Nah, ini artinya apa? Abram mengalah. Abram mendahulukan Lot, ponakannya. Lihat, saudaraku. Om mengalah dengan ponakan. Apakah itu bisa terjadi di zaman seperti sekarang ini, di mana orang semakin egois? Memang itu kata firman Tuhan. Menjelang akhir zaman akan banyak hal-hal yang jahat terjadi. Manusia lebih mementingkan diri sendiri, tapi tidak dengan Abraham. Dia tidak mementingkan diri sendiri. Lot silakan. Negeri luas, kau mau pilih mana? Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Terus sebaliknya, kalau engkau ke kanan, aku ke kiri, kata Abraham. Ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan lihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Tuh, Lot melihat, wah, memandang dari jauh, memandang kepada kejauhan, wah, ya, di seluruh lembah Yordan itu banyak airnya, bahkan dikatakan seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Padahal tanah yang dipilih oleh Lot adalah tanah di mana disitulah akan berdiri kota Sodom dan Gomora. Ya, bahkan Tuhan memusnahkan kedua kota karena kejahatan akan yang dilakukan oleh orang-orang kedua kota ini, Sodom dan Gomora. Ayat 11, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ayat 12, Abram menetap di tanah Kanaan, tapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Nah, ini pilihan Lot. Lot memilih daerah, ya, di lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Ya. Dan sudah tahu apa yang terjadi? Akibat dosa yang sangat mengecewakan hati Tuhan, dosa kedua kota di mana ada Sodom dan Gomora ini, maka Tuhan menghukum kedua kota itu dengan api. Nah, saudara kasih, kita akan lihat lebih jauh. Lalu apa yang terjadi selanjutnya, ya, dengan Abram dan Lot? Nah, kita lihat ayat terusnya Bapak Ibu kasih, atau selanjutnya pengalaman dalam Kejadian 14. Ya, ini ya pengalaman setelah Lot tinggal di lembah Yordan, di mana tinggalnya dekat kota Sodom, dan ketika Tuhan menghukum Sodom dan Gomora, ya, apa sikap Abram? Apakah dia membiarkan Lot mati di
di mana dia tinggal di kota Sodom. Abraham tahu bahwa Tuhan akan menghukum kota Sodom dan Gomora, bahkan dia sempat nego dengan Tuhan agar Tuhan membatalkan rencana untuk menghukum kota Sodom dan Gomora. Kota Sodom di mana di situ ada Lot, saudaraku. Nah, kita baca dalam Kejadian 14 ayat yang ke-14 dan kasih ya. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih. Lihat, anak saudaranya itu siapa? Itulah Lot, tertawan di tengah-tengah kota Sodom. Maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yang mereka yang lahir di rumahnya 318 orang, banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Nah, ini bagaimana sikap daripada Abraham, saudaraku. Ya, dia tidak membalas perbuatan jahat ya, daripada Lot. Nah, ini bukti pertama, contoh pertama, Bapak Abraham. Dia tidak membalas sikap yang dibuat oleh Lot, yang mementingkan diri sendiri. Abraham mengalah. Bahkan ketika Lot pun dalam ancaman, Abraham menolong Lot, anak saudaranya. Itu contoh pertama. Nah, contoh yang kedua, kita akan lihat apa yang dialami oleh Yusuf. Saudara tentu tahu tentang Yusuf. Ya, apa yang dialami oleh Yusuf? Kita buka dulu dalam Kejadian 37. Ya, ayat 18 saudara kasih. Kita baca ya sampai ayatnya yang ke-28. Saya akan baca dengan cepat. Bapak Ibu sudah tahu kisah ini, Kejadian pasal 37 ayat 18 sampai ayat yang ke-28. Kejadian 37 ayat 18 sampai 28. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Itulah Yusuf kepada mereka, kepada abang-abangnya. Tapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor bintang buas telah menekamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ayat 21. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Tapi itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ini dan kita sudah tahu bersama bagaimana abang-abangnya Yusuf itu sangat marah oleh karena mimpi-mimpi daripada Yusuf. Ya, lanjut ayat 23. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong dan berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. 26. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Ayat 7. Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. 28. Ketika ada saudara-saudara Karmedian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Inilah kisah, inilah pengalaman, ya, peristiwa bagaimana Yusuf dijual oleh abang-abangnya ke Mesir. Dan sudah tahu bagaimana kisah selanjutnya. Sampai di Mesir ada banyak pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Yusuf yang sangat menyakitkan Yusuf. Ya, dia difitnah. Dia mau digoda oleh istri Potifar dan difitnah oleh istri Potifar. Ya, dia dipenjarakan pada akhirnya. Tapi sudah tahu bagaimana pembelaan Tuhan bagi Yusuf yang hidup sebagaimana Bapa di surga hidup. Dan membalas kejahatan daripada abang-abangnya dengan hal-hal yang jahat. Bahkan Yusuf pun menjadi orang kedua di Mesir. Dia menjadi pribadi yang kaya, bahkan sangat kaya di Mesir. Bahkan peristiwa-peristiwa yang saudara juga boleh pelajari, bahkan mungkin saudara sudah tahu semua. Akhirnya ketika ada kelaparan di Israel, abang-abangnya pun pergi ke Mesir dan bertemu dengan Yusuf. Nah, saya singkatkan cerita ini karena waktu. Nah, apa yang
kita bisa pelajari dari sikap daripada seorang yang bernama Yusuf. Apakah dia membalas perbuatan jahat abang-abangnya? Nah, kita lihat apa yang terjadi. Setelah mereka atau abang-abangnya tahu bahwa yang ditemui di Mesir itu adalah adiknya yang bungsu yang dia telah buang ke sumur, yang telah dia jual pada orang-orang Ismail dan akhirnya sampai dibawa ke Mesir. Kita lihat dalam Kejadian pasal 50 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Kejadian pasal 50 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Ya, 19 pasal 50 Kejadian. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, kepada abang-abangnya, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, ayat 21, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka, abang-abangnya, bahkan ponakan-ponakannya, dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Luar biasa. Yusuf. Sikap Yusuf yang bisa kita pelajari, yang itu juga ada pada Yesus. Saudara, bisakah kita bersikap seperti Abraham dan Yusuf hari-hari ini? Ya, bisa kita katakan, ya itu tidak mudah, itu mungkin mustahil, tapi percayalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Selama kita sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kepada Tuhan, walaupun mungkin hidup kita, tubuh kita, atau batin kita tersiksa, teraniaya oleh orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita, benci kita, bahkan menganiaya kita. Tapi kembali kepada Matius 5, saudara kasih, yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita, bagaimana reaksi kita menghadapi hal-hal jahat yang kita alami. Apakah kita memiliki pendirian, memiliki sikap seperti Yesus? Apakah kita ya memunculkan dari diri kita, ya menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah? Bicara hal kerajaan Allah bukanlah bicara makan minum, tapi bicara bagaimana kita hidup benar sefirman Tuhan, sehingga membangkitkan atau mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Nah, itu yang Tuhan mau. Kiranya PA malam hari ini memberikan kita suatu inspirasi, pemahaman, pengertian akan firman Allah sedang kasih. Bahwa Yesus mau kita memiliki sikap dan tindakan seperti Yesus. Dimana kita betul-betul menghidupi firman yang diajarkan oleh Yesus. Kita betul-betul ya menerima Kristus hadir hidup kita, dan biarkan Kristus mengerjakan kehidupan kita dengan kasih dan dengan kuasanya. Saudara, Paskah akan kita rayakan besok, kematian Yesus. Apakah sudah telah mematikan kedagingan kita, mematikan keegoan kita, mematikan kebencian kita, mematikan hal-hal yang membuat kita jadi berdosa seperti Yesus? Dia siap mati di salib untuk menebus dosa kita, untuk mengenapkan janji Allah, untuk mengenapkan Taurat dan kasih Allah. Dia mati ganti kita. Saudara, kita nggak perlu harus mati seperti Yesus disalibkan. Tidak perlu, tapi matikan daging kita ini. Salibkan segala kedagingan kita ini, sedang kasih. Agar Yesus hidup di hidup kita. Kita memancarkan kasih Yesus, mengampuni, memaafkan dan melupakan yang sudah. Itulah makna firman Allah dalam PA malam hari ini. Sesuai dan sangat terkait dengan makna Paskah, saudaraku. Luar biasa, saudara yang kasih. Kiranya Roh Kudus menolong kita, sehingga kita benar-benar jadi anak-anak kerajaan Allah. Bicara hal kerajaan Allah, bicara hal kasih Allah. Allah yang berotoritas dengan kasih dan dengan kuasanya. Dia akan menyatakan dirinya. Jika kita hadir, kita menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah. Sekali lagi saya ulangi, bicara hal kerajaan Allah bukan bicara soal makan minum. Apa yang kita pakai bukan bicara hal kekayaan materi, tapi hidup penuh kasih sebagaimana Allah adalah kasih adanya. Itulah hal kerajaan Allah. Kita hidup benar sesuai firman Allah, sehingga membuat kita menikmati damai sejahtera dan bisa membagikan damai itu kepada banyak orang, dan Tuhan dipermuliakan.
Dan sukacita Allah itu terus ada pada kita. Karena Tuhan tolong kita, dan biarlah firman ini tertanam di hati yang subur. Dia boleh bertumbuh, dia boleh berbuah lebat, dan dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Pertama-tama di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah masyarakat, di tengah gereja. Tapi hari-hari ini, saudaraku, teruslah kita menebarkan kasih. Ya, baik secara di dunia nyata, di dunia media sosial kita, ya, bermedsos ria lah, saudaraku, dengan menebarkan kasih, bukan kebencian, bukan baperan, gampang tersinggung, gampang marah, benci. Aduh, itu bukan ciri-ciri daripada anak-anak Allah, bukan ciri-ciri daripada warga negara kerajaan Allah. Tidak, kita anak Yesus. Biarlah Yesus itu ada dalam diri kita. Biarlah salib itu ada dalam diri kita. Ada kemuliaan di balik salib, ada kuasa di balik salib, ada kekuatan di balik salib Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Roh Allah menolong kita semua. Dan kiranya saudara boleh terus di hari-hari ini semakin memahami firman Allah. Dan hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan sudah firmankan. Haleluya, Tuhan baik. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman telah kami dengar pada malam hari ini. Di dalam pendalaman kitab yang boleh kami sama-sama nikmati, kami boleh sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Kita boleh belajar kepada Yesus, kita boleh belajar kepada Abraham, juga kita boleh belajar kepada Yusuf. Di mana kita diajar oleh firman Allah untuk kita benar-benar menjadi pribadi sebagaimana Yesus. Untuk tidak melawan orang yang berbuat jahat, tapi mengasihi orang yang telah berbuat jahat, akan mendoakan orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Bahkan kita memberkati mereka dan mendoakan mereka. Biarlah firman ini Tuhan betul-betul menjadi firman yang hidup di hari kami, ya Bapak. Di hari kita semua yang hidup di akhir zaman ini. Firman Allah tetap kita tegakkan, firman Allah tetap kita perdengarkan, kita gaungkan diri kita sebagai Injil terbuka. Sehingga ketika orang melihat sikap kita, ketika orang melihat kepribadian kita, orang akan melihat Yesus dalam diri kita. Sehingga pada akhirnya kerajaan Allah tersiarkan lewat diri kita. Karena kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah duta-duta kerajaan Allah. Baik di rumah kita, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah pekerjaan, di tengah kampus, di tengah sekolah. Bahkan di dalam kehidupan kita bergereja. Kerajaan Allah terus diperdengarkan. Nilai-nilai kerajaan Allah terus kita hidupi. Sehingga banyak orang akhirnya boleh datang kepada Tuhan. Bertobat, diselamatkan, dan menerima Yesus pribadi sebagai Allah dan Tuhan mereka masing-masing. Bersyukur Tuhan malam hari ini. Mampukan kami di hari-hari ini untuk kami terus hidup benar firman Tuhan. Untuk hidup terus di dalam janji Allah. Dan tetap kuat dan teguh, tak tergoyahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat daripada Allah Bapa dan keselamatan Yesus Kristus. Dan kiranya Roh Kudus menolong kita, menghibur kita sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Ya Tuhan, Tuhan baik. Dan sebagai pengumuman, besok hari Jumat kita akan menikmati ibadah Paskah virtual online pada pukul 9 pagi. Dan sebagaimana saya sudah infokan lewat grup WA, mari Bapak Ibu di rumah masing-masing yang rindu menikmati perjamuan kudus, silakan persiapkan bahan-bahannya. Kalau tidak ada anggur, silakan bisa sirup atau air teh. Kalau tidak ada roti ataupun tidak ada kosti, saudaraku, siapkan saja. Ya, mungkin rubi rebus, kentang rebus, atau keladi rebus. Ya, itu hanya sebagai simbol saja. Kita akan menikmati ibadah Paskah kematian besok hari Jumat Agung jam 9 pagi, ya, online virtual di YouTube channel GBD Gama 45, dan juga kita menikmati perjamuan kudusnya. Kiranya Tuhan menolong kita, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu besok pagi dalam ibadah virtual Paskah kematian Jumat Agung tanggal 10 April 2020 jam 9 pagi. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya.